truk, membawai beberapa foreman, membawa beberapa mekanik, kemudian dia dibawa langsung kepala bengkel. Ada supervisor juga. Kemudian ada frontline yang namanya service advisor. Untuk spare part, nah ini juga ada pakmen ya. Untuk di setiap cabang itu pasti strukturnya kayak gini. Jadi Auto 2000 di Balikpapan Sudirman, di MT Haryono, di Sangatta, di Samarinda sama. Semuanya umumnya seperti ini. Dan paling tinggi adalah branch manager. Kenapa bukan service manager yang jadi paling tinggi? Padahal investasinya paling besar. Nah, kembali lagi, core bisnis dari Auto 2000 sendiri adalah penjualan mobil. Jadi yang menjadi kepala cabang adalah dari rekan kita yang dari marketing gitu. Jadi branch manager. Ini cocok nih kayak Pak Satoli mungkin jadi ini apa namanya? Ini marketingnya bagus banget kan ya menurut saya sih. Nah itu ya. Nah ini sedikit gambaran kalau di Auto 2000 ada jenjang karirnya, ada karir itu apa sih? Ya mungkin posisi baru yang lebih baik, lebih tinggi dan sebagainya. Nah di Auto 2000 sendiri itu ada dua jalur istilahnya. Yang pertama adalah jalur golongan atau dari internal, kemudian jalur yang kedua jalur eksternal. Nah saya ini jalur eksternal, saya bukan dari bawah. Jadi saya ini masuk dari manajemen trainee, kemudian masuk langsung menduduki posisi di manajemen gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman SMK apakah bisa menjadi kepala bengkel? Bisa banget. Contohnya banyak banget gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa SMK itu lulusannya hanya level operasional atau level bawah atau enggak. Banyak. Nanti saya kasih contoh juga. Sebagai contoh di tempat kita di internal, kalau dia mumpuni, misalkan kan kadang ketika dia pengen, ya memang untuk S1 itu, untuk misalkan dia pengen ngejar untuk jadi kepala bengkel misalkan, itu minimum ada S1. Jadi misalkan dia STM lulus kerja 2 tahun atau 3 tahun, kemudian dia sekolah, banyak banget nih di tempat kita yang kayak gitu. Mungkin hampir 50% tempat saya itu lulusan STM, sudah kerja, diterima kerja, kemudian dia pengen ngisi kompetensi dia, kuliah 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lulus, dia punya kompetensi bagus, punya prestasi bagus, di-assess jadi supervisor, langsung naik dari mekanik langsung jadi supervisor nantinya, gitu, langsung naik jadi supervisor di sini. Nggak harus melalui jenjang seperti ini. Namun umumnya kalau kader internal dari mekanik, Bapak mekanik berapa tahun Pak Eko? Hah? Kenapa? Lupa. Paling lama banget berarti kalau lupa ya. Berarti mekanik misalkan 10 tahun gitu atau 5 tahun dia naik, pengen jadi foreman naik, nanti dia assess sesuai kompetensi foreman. Masuk kompetensinya lulus, jadilah foreman. Kemudian golongan dia sudah masuk minimum misalkan sekian, bisa asesmen jadi supervisor gitu ya, lulus naik jadi supervisor sampai jadi kepala bengkel. Nah harusnya ini Pak Satoni ya yang present di sini, Pak Bagio Pak harusnya Pak, karena beliau dari kader internal, dari mekanik yang sekarang jadi kepala bengkel di MT Haryono. Nah ini harusnya sih Pak Subagio yang cerita nih. Nah, saya hanya menyampaikan umumnya. Nah kalau eksternal itu lulusan S1 ya, lulusan S1 masuk daftar sebagai manajemen trainee. Di training 1 tahun yang ngalamin sama Pak, jadi mekanik iya, jadi ini iya, jadi saya semua nyuci mobil sehari 100 unit pernah saya sudah di Cilanda itu, cabang sehari dulu itu 100 unit per hari Pak, dan itu termasuk cabang paling ramai lah se-Indonesia Raya lah mungkin. Nah itu kemudian setelah itu assessment, masuk langsung supervisor gitu. Jadi menurut saya kalau ditanya karir seperti apa di Auto 2000 atau di Astra secara umumnya, gambarannya seperti ini. Jadi teman-teman yang SMK nggak usah khawatir, karirnya insya Allah di setiap company itu ada. Dan ini saya jelaskan salah satunya adalah di Auto 2000. Ini gambarannya aja Pak, di nasional aja Pak ya. Di nasional aja 47% yang menjadi kepala bengkel, manajemen bengkel lah ya Pak, itu lulusan SMK. Ya ini mungkin kasih plus lah buat teman-teman SMK ya. Mungkin 47%-nya lulusan SMK. Jadi
sisanya itu kader ini eksternal MT kayak saya ini Pak, gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa, tapi hampir separuhnya ini semuanya lulusan MK. Jadi artinya kalau punya kemampuan, keinginan kuat dan sebagainya, saya yakin bisa, gitu, bisa kayak gitu. Dan bahkan di Kalimantan 55%-nya adalah lulusan SMK, gitu. Jadi seluruh Kalimantan ini ada berapa? 13 cabang, separuhnya itu SMK, gitu. Ini kader internal, Sangatta, ya, kemudian Tenggarong, ya, Balikpapan MT Haryono, kemudian Banjarmasin, ya, terus mana lagi ya, Bontang itu dari Balikpapan juga, ininya jadi kepala bengkel, dan sudah 7 tahun di Bontang, mulai baru Bontang sampai sekarang itu masih di sana, gitu. Ya, ini lulusan SMK. Menurut kita pun patut bangga. Ini buat motivasi juga buat bapak-bapak ibu guru untuk bisa diceritakan bahwa di Oto 2000 aja ini separuhnya loh orang SMK semua. Nah, artinya bapak bisa cerita, ayo semangat kerja, semangat ini belajar dan sebagainya. Nah, ini juga cerita kisah bagus juga. Nah, ini mungkin ada yang tahu nggak nih bapak ini? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu ya? Oh ya, mungkin gambarnya kurang jelas ya. Ini Bapak Joko Trisakyoto, Marketing Director Toyota Astra Motor. Ini lulusan SMK Pak. Ini lulusan SMK, mungkin zaman tahun nggak enak ya kali ya, mungkin STM Pak, STM. 2003 sampai 2013 adalah orang nomor 2-nya Toyota di Indonesia. Jadi artinya orang nomor 2 Toyota Indonesia, yang meskipun setelah SMK masuk nih SMK, dia kuliah dan sebagainya, kemudian masuk ini kan, tapi masuknya kan sebagai seorang SMK dan basicnya adalah orang-orang yang punya keterampilan gitu ya. Dan ini menjadi marketing director Toyota Astra Motor. Nah, sekarang beliau jadi komisaris di Nasmoko Pak, grupnya Bintraco nggak salah itu. Nah itu adalah orang Toyota, makanya saya cerita, ada nggak sih orang Toyota? Ini kalau kisah yang lain masih banyak banget tentunya, tapi yang berhubungan dengan Toyota, beliau yang menurut saya juga menginspirasi. Ini kalau ketemu beliau, kayak kita ini takut semua Pak sama dia, karena ngerti banget mengenai teknis dan orangnya technically banget, ngomongnya detail banget buat beliau. Menurut saya ini nggak tahu nih, bener nggak logonya yang dipakai, bener ya, gitu ya. Nah itu Pak, ini Pak Joko Trisakyoto, beliau adalah Marketing Director Toyota Astra Motor. Selanjutnya, ini kemarin juga sempat dibahas gimana sih, bagaimana kita juga menyiapkan kompetensi orang-orang SMK ini menjadi siap kerja, yang mungkin sekarang sudah kita inisiasi lah dari Oto 2000 Balikpapan namanya dengan SMK 1 Penajam, itu membuka yang namanya kelas sastra. Jadi selama masa pendidikan 3 tahun STM atau SMK ini kita buka kelas yang mana itu diisi skilling, ininya semua sama dengan teknisi, seolah-olah dia teknisi, sehingga ketika dia nantinya sudah lulus dan kita ada kebutuhan, penyerapan menjadi yang diprioritaskan. Jadi tinggal tes kesehatan, kemudian habis itu lulus udah langsung diterima karyawan sebagai karyawan, langsung karyawan, tapi karyawan statusnya kontrak selama 2 tahun ya. Tapi sudah karyawan, sama dengan teknisi kita, benefit dan sebagainya sama. Nah setelah itu nanti ada sertifikasi Toyota Technician tadi sama ya. Kalau ini Toyota Technician, kemudian dia bagus naik lagi dan sebagainya sampai akhirnya. Artinya tidak butuh waktu lama sebenarnya. Tadi kalau dibilang jembatannya tadi pengen menjembatani link and make, kita one step sebenarnya pengennya. Jadi yang sudah kita lakukan ini one step ahead. Jadi sudah masuk sebenarnya sudah diprioritaskan selama ada kebutuhan ya Pak ya. Jadi karena faktor kebutuhan ini yang menjadi hal penting. Karena kondisi pandemi ini banyak banget ujiannya buat kita, sehingga bagaimana kita mempertahankan jumlah manpower kita supaya nggak dikurangi, manpower kita supaya produktif di tengah produktiviti kita menurun terus kondisinya. Nah ini mungkin nggak perlu saya jelaskan secara detail. Ini hanya gambaran saja selama 3 bulan sampai dengan 1 tahun program intensif kelas Oto 2000 yang sedang kita berjalan dan evaluasinya. Dan selanjutnya ini juga sedikit dokumentasi aktiviti kelas Oto 2000
2000 lah ya, training atau magang yang dilakukan. Memang secara cabang kita kecil Pak, nggak sebesar company-company yang ini. Toyota satu cabang kita mekanik mungkin 20-30 orang aja, sehingga memang proses pembelajarannya juga lebih intens dan lebih intimasi dengan calon karyawan atau karyawan itu, sehingga memudahkan untuk bisa menyerap ilmunya dengan sebaik-baiknya. Nah, di sisi lain, selain ini OBP, istilahnya on-board program, kita juga ada pendampingan langsung dengan sistem body. Jadi mobil kita itu ini anak STM nih, STM-nya Pak Satoni semua ini orangnya, pakai topi, pakai ini semuanya. Ini sudah langsung terjun di lapangan, praktek langsung. Sebenarnya ini kalau Bapak kasih model di PPU, kasih ini bisa dan dioli di sana sebenarnya Pak, dia Pak langsung Pak sebenarnya mereka. Karena basicnya selama 2-3 bulan ini sudah kita isi, dan sebenarnya otomotif itu tidak seribet yang lain. Kalau misalkan otomotif kan mobilnya kecil ya, kalau alat berat mungkin gede dan butuh skilling khusus, sertifikasi tadi kan dibutuhkan sertifikasi dan sebagainya. Kalau Avanza aja mungkin kelas bengkel pinggir jalan aja bisa kan kopling sendiri ya, dan bisa menghasilkan uang sendiri. Namun semakin kesininya kan mobil makin canggih, sehingga memang butuh teknologi, harus dicolok dulu pakai sensor dan sebagainya. Nah itu yang apalagi kedepannya adalah mobil electrical vehicle yang akan dikembangkan di dunia ini ya. Jadi sistem body system istilahnya, jadi satu mekanik, satu anak PKL itu dipegang satu teknisi yang berpengalaman, istilahnya yang lebih senior, sehingga dia ngawasin yang punya tanggung jawab terhadap itu tanpa mengabaikan faktor kualitas, dan ini langsung terjun ke lapangan. Dan sudah diberikan seragam selayaknya teknisi kita, tapi ada tulisannya anak magang sebenarnya gitu. Nah mungkin itu, jadi Pak Satoni harus ada seragamnya nih Pak Satoni. Ya mungkin ini, kemudian ya mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan mengenai karir yang ada di Auto 2000, rekrutmen dan gambaran mengenai success story dari teman-teman SMK yang kita serap. Dan ternyata Auto 2000 50% hampir semuanya adalah manajemennya adalah dari SMK. Nah mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo Bapak Ibu dari sekolah lain. Ya Pak. Bismillah, mungkin yang terakhir Pak. Pak Agung, mohon izin. Ya Pak. Yang saya tanyakan ini terkait dengan alumni Pak. Ya. Kalau tadi kan Pak Sony mungkin berkaitan dengan siswa SMK yang kelas 2000. Ya Pak. Ini untuk alumni kami, ada nggak kesempatan untuk mengikuti magang Pak di Auto 2000? Alumni sudah lulus Pak? Sudah lulus dari SMK gitu Pak. Bisa nggak untuk ada mungkin kita ikutkan untuk semacam magang 6 bulan? Karena ini Pak, kami dulu ada alumni itu sempat magang di Auto 2000 cabang masih di Babulu Pak. Cabang mana Pak? Di Babulu. Oh Babulu. Sebelum pindah ke Penajam, kemudian Penajam, yang di kilo 8 ya Pak ya? Dulu sempat di Babulu kan Pak. Maksudnya ya? MT Pak, cabang MT. Ya. Nah ini sempat ada alumni kami itu semacam magang di sana Pak. Kemudian ikut rekrutmen. Dan ternyata dari beberapa alumni yang ikut rekrutmen saat itu hanya beliau yang lulus Pak. Nah, yang kami maksud, jika ada kesempatan untuk magang selama 6 bulan atau 3 bulan Pak, untuk alumni Pak, bukan siswa. Ya, makanya sebenarnya yang saya tanyakan tadi, kalau siswa bentuk pertanggungjawabannya kan kita dengan sekolah, ya Pak ya. Jadi saya tinggal koordinasi dengan sekolah bahwa yang bersangkutan adalah anak didik dari sekolah itu untuk magang di tempat kita. Jadi kita memang ada legal standing untuk kerjasama. Karena bisnis ini atau 2000 ini kan company Pak. Jadi tidak bisa kita hanya personal. Jadi tentunya harus ada yang bertanggung jawab terhadap itu. Makanya harapan saya sih sebenarnya sebaiknya memang dari sebelum dia lulus sudah pemagangannya itu sudah dilakukan, sehingga kita bisa megang secara company to
vokasinya itu. Karena link and match ini kan sebenarnya tujuannya dari SMK-nya dengan dudinya Pak ya. Namun yang tadi Bapak sampaikan, mungkin kita perlu ada pendalaman lagi sih Pak, komunikasi lebih lanjut yang dimaksud seperti apa, dan bukan berarti kita tidak mau, tapi mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita klarifikasi. Mungkin di luar dari forum ini nanti yang bisa kita jelaskan. Overall kalau pemagangan selama bukan pandemi ini kita bisa akomodir untuk bisa dengan kapasitas tertentu di masing-masing cabang Pak. Itu mungkin Pak. Ya, Pak. Gitu. Dengan Pak Dahlis Pak. Pak Dahlis, silakan Pak. Ini saya punya ini Pak, kenang-kenangan lah Pak. Ini mobil Pak buat Bapak nih. Silakan Pak ke depan Pak. Pak Dahlis. Langsung dapat bonus karena satu-satunya yang Bapak sudah ada Toyota Pak di rumah? Baru niat, Bismillah Pak. Niat Bapak Insya Allah dibalas. Sementara mobil kecil dulu ya Pak ya. Nanti ya. Ya ini kenang-kenangan buat kita, buat kenang-kenangan buat Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya selama ini ya. Buka dikit lah. Ini mobilnya apa? Rezekinya dapat mobil apa Bapak ini? Fortuner. Oh Innova apa Avanza? Apa nih? Oh sedan Pak. Oh, kayaknya Bapak lebih cocok menjadi pejabat, makanya pakai sedan. Ini cocok nih. Ya. Oke, selamat Pak Dandri ya. Kasih ya. Oke Pak. Masalah. Ya, mungkin ada yang nanya lagi? Banyak. Gimana Pak? Hadiah mobilnya menarik Pak. Gimana Bu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Vera dari SMK Tunanetra Balikpapan. Ya. Kebetulan sekolah saya salah satu, saya ada 3 jurusan, salah satunya adalah otomotif, teknik kendaraan ringan, mobil. Nah, biasanya di sekolah saya itu siswa kelas 11 atau kelas 2 itu di awal tahun Januari, Februari, Maret saya terjunkan untuk magang, ya kan? Jadi ada koordinatornya itu kajurnya. Nah, kebetulan waktu itu saya ikut juga terjun mengawasi anak-anak, dan mereka bilang kebanyakan kalau mau ke awal tahun 2000 itu Bu 6 bulan sebelumnya. Saya sampai nggak percaya, saya bilang masa sih, kan sudah ada surat pengantarnya dari Ibu. Iya Bu, akhirnya saya pergilah saya ke kantor yang di Pelandasan tuh loh Pak. Nah, saya tanya ke, saya udah lama nggak tahu nama beliau itu siapa. Saya tanyakan Pak, kalau 3 siswa saya aja bisakah di sini? Saya bilang di awal tahun itu waktu itu sekitar bulan November Desember deh saya nanya. Memang seperti itu ternyata Bu, Ibu harusnya 6 bulan sebelumnya harus istilah mungkin pesen dulu apa gimana, saya nggak paham. Akhirnya saya bilang oh ya udah, saya bilang ke anak-anak udah kamu PSD aja di tempat yang biasa aja, nggak usah yang di auto 2000 dulu, saya bilang gitu. Nah yang jadi permasalahan buat saya kalau 6 bulan sebelumnya kan saya harus minta anak-anak ikut ulangan dulu nih, semester dulu, menyelesaikan nilai, remedial segala macam. Nah kalau saya tunjukkan duluan, nilainya kan pasti terbengkalai nih Pak. Mereka cuma mikirkan gimana caranya supaya bisa cepat magang. Nah itu jadi benar-benar jadi masalah buat saya. Ada nggak solusinya untuk auto 2000? Gimana caranya supaya kedepannya anak-anak saya magang ini walaupun nggak banyak ya, karena saya pilih juga supaya bisa nggak harus 6 bulan sebelumnya gitu loh maksud saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, saya harus menghindar Mas. Ya memang ini cuma seperti itu Bu. Jadi sebenarnya bukan 6 bulan sebelumnya, karena kita nggak pernah mematok untuk waktu dan sebagainya. Karena terus terang ketika saya masuk di Balikpapan utamanya, ternyata antusiasme dari sekolah untuk melakukan pemakaman itu luar biasa besar dibandingkan saya di Jakarta. Nih, ya mungkin ini yang mungkin karena mungkin di sini dudinya tidak sebanyak variasinya dibanding di Jakarta. Kalau di Jakarta pabrik dan sebagainya semuanya di sana ada, di Kerawang, di Cikarang dan sebagainya semuanya ada di sana, sehingga otomotif itu hanya untuk yang dekat-dekat aja dan bukan sesuatu hal yang orang pengen banget ke situ juga sebenarnya. Banyak karena alternatifnya banyak banget. Nah di sini tuh ketika saya masuk juga saya tercengang juga sebenarnya, saya waktu dulu
bisa jadi anak magang ini lebih banyak daripada jumlah teknisi kita. Kadang juga ada seperti itu sampai terjadi gitu Bu. Dan menurut saya secara bisnis kebutuhan gitu ya kita terbantu. Tapi secara idealnya kita mengajarkan seseorang, mengajarkan untuk itu menjadi kurang ideal menurut saya. Sehingga memang akhirnya kita putuskan untuk dibatasi. Dalam arti memang karena memang antusiasmenya kenapa harus ke auto 2000, karena yang lain untuk otomotif juga banyak gitu Bu di kita. Kalau memang Ibu butuh ke Daihatsu yang di landasan itu saya bisa bantu akomodir. Kebetulan juga saya kenal baik dengan kepala bengkelnya, atau mungkin di MT Haryono juga bisa, atau di body repair. Tapi kan di auto 2000 juga ada body repair kan. Nah itu juga bisa ini untuk melakukan. Jadi sebenarnya alternatifnya nggak harus di Sudirman gitu. Nanti saya coba akomodir nanti solusinya. Tapi mungkin untuk jumlah dan sebagainya nanti diserahkan ke cabang masing-masing. Tapi memang antusiasmenya memang banyak banget Bu untuk kita, sehingga kita juga harus memprioritaskan yang memang lebih awal untuk melakukan itu, karena kami juga tidak bisa memilih sebenarnya. Ya sebenarnya kita terbuka, sampai terbuka pengen bantu sampai kewalahan, ini yang kayak gitulah untuk mengakomodir gitu. Apalagi kalau udah Pak Satoni yang ngomong, aduh pusing kita pasti harus kondisikan gitu. Gitu Bu. Terima kasih sebelumnya Bu. Ini masukan juga buat kita. Nanti kedepannya sebagai bentuk link and match untuk bisa kita akomodir gitu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Vera. Ibu Vera, Balikpapan ya Bu ya? Iya. Lebih dekat Ibu sebenarnya dibanding. Gunung Pasir Pak. Gunung Pasir ya Bu ya. Ini mungkin kenang-kenangan juga buat Ibu nih satu. Terima kasih. Bu, silakan Bu. Mobilnya apa nih Pak? Ya Bu, repot mobil nih. Hah? Tadi Kejutan. Amin. Bunyinya itu. Monggo Bu. Ini kenang-kenangan dari Auto 2000 ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan dulu, boleh. Monggo boleh dibuka Bu, biar surprise apa tuh mobilnya. Fortuner ya. Oh, mobil THS, Toyota Home Service, ini simbol kita untuk ini jarang-jarang Bu. Juga ini terbatas itu karena jumlahnya. Ya boleh Bu, monggo silakan. Terima kasih Bu. Unlimited. Oke, mungkin itu ya, cukup 2 aja ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, dan SMK dan dunia industri juga bisa terus bersinergi lah intinya. Dan Auto 2000 sebagai salah satu dunia industri yang ada di Balikpapan juga mendukung lah intinya itu. Dan kita juga akan memprioritaskan lah Pak, utamanya untuk SDM atau lulusan-lulusan yang utama di Kalimantan. Namun tadi kendala-kendala yang kita hadapi juga kita sudah sampaikan, mudah-mudahan bisa diakomodir juga untuk bapak-bapak semuanya di sekolah. Mungkin itu, saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup, kami mohon kesediaan dari salah satu peserta untuk menyampaikan kesan kegiatan hari ini yang sudah menjadi peserta workshop kita hari ini kepada Bapak Rahmanu, perwakilan dari SMK Negeri 4, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minjem kayaknya deh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara selaku penyelenggara kegiatan ini, kemudian Bapak Kepala Cabang Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, para narasumber dari berbagai referensi, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK
se-Penajam Pasir Utara dan se-Kota Balikpapan, dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sebenarnya ini sangat kaget sekali saya kalau tiba-tiba disebut. Belum ada konfirmasi dan saya juga merupakan pendatang baru. Artinya hadir saya di sini mewakili bersama dengan kepala sekolah, mendampingi kepala sekolah saya dari SMK Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Kemudian diminta untuk menyampaikan pesan dan kesan di acara ini. Pada dasarnya apa yang dilakukan pada kesempatan hari ini oleh SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara, menurut saya pribadi adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali untuk melakukan terobosan-terobosan. Kalau mungkin yang melakukan adalah sekolah-sekolah yang ada di perkotaan seperti di Balikpapan, ini mohon maaf menurut sudut pandang kami, sudut pandang saya Bapak Ibu ya. SMK Negeri 1 adalah sekolah yang ada di Penajam Pasir Utara, dan kalau dulu menurut asumsi kawan-kawan kami itu adalah wilayah Nusa Kambangan. Jadi kalau ke SMK 1 itu kayaknya sudah sangat terasing sekali. Ternyata sekarang menjadi trending topik, menjadi calon ibu kota negara yang tidak tahu kapan Pak Jokowi akan pindah kantor ke Sepaku 1. Tapi yang jelas ini merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya, termasuk pimpinan atau kepala sekolah SMK 1 yang sangat lincah membuat terobosan-terobosan untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk dan semangat para kepala-kepala sekolah yang lain untuk terus maju dan berbuat untuk sekolah di wilayah kerja Bapak Ibu masing-masing. Dan kita jangan berhenti sampai di sini. Sepanjang kita masih mempunyai tanggung jawab, jangan berpikir besok kita akan selesai. Sekalipun besok kita selesai mempunyai tanggung jawab, kalau bisa kita tetap berbuat untuk 1000 tahun ke depan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan aplaus yang sangat luar biasa pada SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Kami mohon tepuk tangan hadirin sekalian pada SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahman. Baik, sebelum Bapak Kepala SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara menutup kegiatan langsung hari ini, izinkan saya, kalau yang tadi Bapak Kepala Sekolah dan Pak Kacap sudah membacakan pantun, saya mau membaca sebaik puisi. Mohon izinnya Pak, Bu. Setiap anak bangsa adalah mutiara, hak mereka untuk berhasil di atas bumi yang bijaknya. Jika kita tidak bersinergi untuk menjadi sarana, bisa dipastikan Pertiwi menangis melihat generasi yang kehilangan cahaya sebelum senja.